diberi kesempatan, kesehatan, sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka seminar destinasi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah bagi guru SD Negeri Mesine. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini, yaitu untuk memberkati acara kita. Mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, telah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Sekarang kita lanjutkan dengan kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, yaitu Pak Tarmidi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama dan pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran dari Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini nanti diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam ruangan yang sangat sederhana ini. Kemudian selawat beriring salam pula sama-sama kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kebodohan pada alam pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan kami menyampaikan dua kata pada acara kita hari ini, yaitu seminar destinasi praktik baik penerapan budaya positif di sekolah. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang dibebankan kepada guru penggerak di seluruh sekolah yang telah ditetapkan ataupun telah ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten Kota di wilayah Indonesia, khususnya Aceh. Pada hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal mengenai dengan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Pada hakikatnya kita selaku pendidik atau pemegang jalannya pendidikan di sekolah, kiranya kita terlepas daripada budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Kita memahami bersama bahwa budaya positif ini adalah sebuah kebiasaan ataupun hal-hal yang sering dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah, yang mana dengan budaya-budaya positif ini nantinya diharapkan atau kita mengharapkan kepada anak-anak kita dengan bantuan kita di sekolah selaku gurunya, supaya mereka ini mempunyai karakter yang baik, mereka ini mempunyai pengetahuan yang baik tentang budaya-budaya yang positif yang harus
mereka lakukan di sekolah. Tentunya semua ini adalah hal yang harus terus kita lakukan. Semoga kita mengharapkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif. Mungkin di sini banyak hal atau banyak sekali budaya-budaya yang positif yang ada di sekolah kita. Boleh kita ambil contoh misalnya dengan budaya disiplin. Kita mengharapkan kepada si anak untuk berkelakuan yang baik, yaitu disiplin, karena disiplin ini adalah yang akan memisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi dengan adanya budaya disiplin ini, kita akan menerapkan pada si anak ada hal-hal yang harus dilakukan, juga ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Ini harus kita selalu dorong, kita kembangkan. Kita harus selalu mengajak siswa-siswi kita untuk terus meningkatkan kedisiplinan di dalam sekolah ataupun di saat kita belajar. Karena ini sangat penting, budaya inilah budaya yang akan memisahkan antara hal yang harus dilakukan si anak dengan yang harus ditinggalkan. Kemudian juga mungkin ada lagi budaya-budaya yang tidak kalah pentingnya, seperti kita biasakan kepada si anak untuk membaca doa ketika di saat mengawali pelajaran. Ini mungkin masuk dalam budaya yang religi, di mana kita kuatkan kembali mereka untuk mengenal dengan adanya doa sebelum memulai pelajaran. Mungkin si anak nanti akan lebih dia kuat imannya terhadap agamanya, dia lebih mengenal dengan agamanya sendiri. Kemudian juga dengan budaya religi ini, dengan sendirinya si anak akan lebih lancar di dalam memahami ataupun membaca doa-doa sebelum pelajaran dimulai. Jadi kalau kita melihat semua budaya-budaya positif ini sangat baik untuk kita kembangkan di sekolah, karena dengan budaya-budaya ini mereka akan lebih mampu untuk melakukan sesuatu itu tepat sasaran atau tidak melenceng dari norma-norma yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, mungkin ada juga budaya-budaya positif yang lain yang harus kita galakkan atau kita kembangkan di sekolah. Misalnya kita biasakan si anak bersalaman baik di saat masuk sekolah ataupun ketika jam pelajaran sudah selesai. Nah, ini dimana dengan budaya yang ini bisa kita tanamkan kepada si anak untuk lebih takzim kepada gurunya atau menghormati gurunya, atau bisa kita katakan ini adalah sikap yang lebih baik di dalam menghormati gurunya. Jadi budaya-budaya positif inilah yang mungkin yang harus juga kita perhatikan di dalam kita mendidik, selain daripada memberikan pelajaran-pelajaran umum yang merupakan hal-hal yang pokok yang harus kita selesaikan. Mungkin juga budaya-budaya positif ini adalah tidak kalah pentingnya yang harus kita sisihkan, kita berikan kepada si anak untuk menjadikan mereka itu adalah pada generasi-generasi yang lebih berkarakter di masa yang akan datang. Jadi ini mungkin kita selaku guru harus sangat-sangat memperhatikan budaya-budaya positif ini di sekolah kita, harus
terus kita kembangkan. Mungkin ini beberapa yang telah kami sebutkan, dan juga masih banyak dengan budaya-budaya yang lain yang baik. Itu pun harus kita lakukan juga, harus kita kembangkan juga di sekolah kita. Mudah-mudahan generasi ke depan yang menjadi tanggung jawab kita di sekolah ini akan menjadi generasi-generasi yang penuh dengan karakter, cerdas, dan dapat bertanggung jawab atas segala hal yang mereka lakukan. Jadi kami kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan program guru penggerak ini kedepannya akan menjadi lebih baik dan bisa memberikan contoh terbaik serta dapat mengangkat segala kekurangan yang mungkin yang pernah terjadi ke depan ini. Kita berharap dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh Delta, ke depannya sekolah kita akan dapat melakukan budaya-budaya positif dengan baik. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan Bapak semua, materi selanjutnya adalah paparan materi yang disampaikan oleh Desi Minata Buta, Ibu Bapak Muslimah SPD. Beliau adalah DPP Angkatan 11 dari SD Negeri Musinget, Kabupaten Tangerang. Kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya hari ini kita telah diberi kesempatan dapat hadir di ruangan yang sederhana ini. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangan beliaulah mengantarkan kita hari ini dapat mengecam pendidikan yang islami dan merdeka. Ucapan terima kasih saya kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih atas motivasi dan wejangannya. Semoga dapat memberi semangat bagi saya untuk melanjutkan pendidikan guru penggeraknya ke depan. Terima kasih saya juga kepada Dewan Guru yang turut berantisipasi hari ini terlaksananya program seminar Desiminasi Praktik Baik Budaya Positif di Sekolah, yaitu bagi guru SD Musinget. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Baiklah Bapak Ibu semuanya, izinkan saya hari ini memaparkan materi seminar saya, yaitu yang berjudul Budaya Positif. Nah, sebelumnya sebagai pertanyaan pemantik, apa sih budaya positif di sekolah? Ya, ini mungkin akan membuka cakrawala kita bagaimana cara berpikir dan menerapkan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, mohon tanggapannya, apa sih budaya positif menurut Bapak dan Ibu semuanya? Ya, silakan Ibu Oriza, bagaimana pendapat Ibu tentang budaya positif di sekolah? Budaya yang baik yang harus diterapkan kepada anak didik, seperti misalnya disiplin. Ya, bagus. Pertanyaannya jawabannya sudah mewakili pertanyaannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu silakan berkomentar. Ya, silakan Ibu Husna, bagaimana pendapat Ibu tentang budaya positif? Adalah contoh-contoh kebaikan, contoh-contoh yang baik yang harus kita berikan berkasih nafas kepada siswa-siswa kita untuk menjadi teladan
Budaya positif itu adalah penerapan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, siapakah yang berperan di sini? Guru adalah sebagai pemegang peranan sentral di sekolah. Jadi kita guru mewujudkan apa itu budaya positif melalui penerapan budaya baik di sekolah, sehingga menjadi tumbuhnya karakter baik itu yang berpihak kepada murid. Nah, adapun konsep inti yang akan saya paparkan di sini adalah yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol restitusi, 7 keyakinan kelas, yang terakhir yaitu yang ke-8 segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita coba yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Pembelajaran yang dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang mengacu kepada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di era kurikulum merdeka yang seperti kita terapkan sekarang, pembelajaran itu berpihak pada murid. Nah, salah satu pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran memihak kepada murid yang membutuhkan peran guru di dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, pembelajaran seharusnya itu menuntun kepada murid tapi bukan menuntut. Jadi kata menuntun ini diibaratkan sebagai petani dan kebunnya. Jadi guru itu diibaratkan sebagai suri teladan bagaimana menuntun murid dari ke arah yang lebih baik menurut kebutuhan yang diperlukan oleh murid tersebut. Nah, selanjutnya pada penerapan kurikulum merdeka, di sini pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Nah, jadi dalam proses pembelajaran yang sekarang kita lakukan itu, semua elemen-elemen yang berada di dalam profil pelajar Pancasila itu akan berkesinambungan dan merupakan tolak ukur kita ke depannya dalam menerapkan pendidikan. Nah, apa saja peran profil pelajar Pancasila ini? Ya, inilah profil pelajar Pancasila itu. Ada berapa Bapak Ibu? 6 ya? Ya, berarti kita memang sudah mengenal apa itu profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita menginginkan murid kita mempunyai kepribadian dan budi pekerti yang luhur, dan dia mengenal siapa penciptanya, bagaimana berkelakuan yang baik sesuai dengan akhlak yang santun. Nah, selanjutnya berkebinekaan Tunggal Ika, di mana di sini kita berharap kepada siswa kita dapat menghargai budaya, mengetahui budaya di sekitar, dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan tentang Pancasila ataupun falsafat negara kita. Selanjutnya itu gotong royong. Gotong royong di sini selain bekerja sama,
Ya, yang bernalar kritis ini diharapkan dengan adanya program pembelajaran, siswa itu dapat berpikir kritis, dapat menganalisis proses, dapat menganalisis informasi, dapat mengevaluasi dan mengambil refleksi dari keputusan yang diambil yang terjadi di sekitarnya. Nah, yang terakhir ini kreatif memang perlu kita kembangkan sekali, menghasilkan gagasan, karya atau tindakan-tindakan yang original yang mana tindakan itu berpihak kepadanya dan tidak merugikan orang lain. Nah, selanjutnya, inilah teori kontrol dari William Glasser, di mana seorang guru itu kadang-kadang memiliki miskonsepsi bagaimana kejadian dan teori yang dipahami. Nah, di sini guru dapat mengontrol murid, di mana sebenarnya yang terjadi menurut teori kontrol itu mustahil kita dapat mengontrol orang lain. Nah, terus selanjutnya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini berarti bujukan kita kepada siswa, kepada orang lain itu tidak berarti, melainkan adalah inisiatif dari diri dia sendiri untuk berbuat baik. Nah, yang ketiga itu bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini mungkin kurang sesuai karena membuat orang bersalah itu akan membunuh karakter seseorang. Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita berhak mendikte seseorang bagaimana kemauan kita. Nah, itu adalah miskonsepsi yang terjadi antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon. Nah, menurut teori kontrol dan stimulus respon itu ada perbedaan antara keduanya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa, Bapak Ibu? Iya, tidak bisa. Bagaimana seharusnya menurut teori kontrol? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Ketika kita pahami orang lain, maka juga akan terjadi flashback baliknya kepada kita. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ketika seorang siswa berbuat kesalahan, jangan terlalu memprediksikan bahwa itu adalah hal yang paling fatal bagi dia. Tapi bagaimana juga menurut teori kontrol, yaitu perilaku memiliki tujuan. Berarti sebagai guru kita memonitoring bagaimana sih, mengapa sih kamu melakukan itu, apa tujuan dan apa penyebab yang kamu lakukan. Itu sesuai dengan teori kontrol. Stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Apakah bisa, Bapak Ibu? Tidak, mustahil ya orang lain mengontrol kita. Iya, yang bisa mengontrol kita siapa? Diri kita sendiri. Berarti Ibu sudah paham ya bagaimana psikologisnya ya. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus pemaksaan pada satu bujukan yang gagal. Nah, ini Ibu-ibu, maksudnya kita dapat membujuk anak itu berperilaku seperti apa yang kita mau. Padahal menurut teori kontrol, mustahil kita dapat menciptakan membentuk orang lain. Tapi dengan teori kontrol kita dapat berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan untuk terjadi ke depannya dengan siswa kita. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah. Nah, di sini memang pada fase SD, tingkat SD ini memang sering terjadi. Namun sebagai guru kita mengarahkan kepada teori kontrol itu sebaiknya siswa kita berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah, kamu tidak kalah, saya juga tidak kalah. Begitu juga sebaliknya, kamu tidak menang, kamu menang, saya juga akan menang. Nah, jadi ini adalah teori kontrol yang memang perlu kita terapkan ke depannya sebagai fondasi kita dalam mendidik siswa kita ke depan. Nah, selanjutnya disiplin positif.
berarti belajar yang mengacu kepada disiplin diri dan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, jadi sebenarnya dalam penerapan disiplin itu untuk menghindari penghargaan, ancaman, dan hukuman. Nah, dengan melakukan ini kita dapat mengimplementasikannya dengan baik ke depannya. Nah, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini maksudnya sebaiknya disiplin itu tanpa ada paksaan sehingga tumbuh nilai ataupun kemauan dari siswa kita sendiri tanpa ada paksaan dari kita untuk berbuat sesuatu perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan ini diharapkan siswa kita dapat berperilaku sesuai yang diharapkan, sesuai bersama yang disepakati dengan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, seperti yang kita bacakan tadi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, diharapkan dalam pembelajaran ke depan kita menggunakan elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila agar terwujudnya nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter siswa. Selanjutnya ini program untuk pembiasaan sehari-hari seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, penting sekali menghargai bersama, antusias dalam menerima pelajaran, empati terhadap rasa peka yang dihadapi permasalahan oleh teman, keingintahuan tentang apa saja yang ingin diketahui, kreativitas. Nah, selanjutnya kerjasama, percaya diri, komitmen antar guru dan siswa. Nah, adapun warisan leluhur Indonesia yang harus kita tanamkan kepada siswa kita yaitu cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, mandiri, disiplin dan bertanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak, hormat, santun dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan bekerja sama, begitu juga dengan percaya diri, kreatif dan pantang menyerah. Pemimpin yang baik dan adil, baik dan merendah hati, toleransi, cinta damai dan bersatu. Dari ketiga komponen ini diharapkan kita sebagai guru dapat menerapkan dalam nilai-nilai kebajikan ini ke dalam proses pembelajaran sehingga terbentuknya budaya positif pada karakter siswa ke depannya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini manusia ada kebutuhan dasar daripada untuk menjaga keseimbangan baik secara lahir dan batin agar menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Ya, bisa dibaca Ibu. Nomor 1, Kebutuhan untuk bertahan hidup. iya, bagus Ibu, terima kasih. Yang kedua, silakan yang lain mungkin. Kasih sayang dan rasa diterima. Iya, mungkin kasih sayang yang perlu ya, karena siswa kita itu juga merasa kalau dikasih dan memberi rasa itu saling diterima, itu akan terjadi chemistry antara guru dan siswa. Nah, kebebasan
Kebebasan di sini bebas dalam memilih apa yang dia inginkan sesuai dengan pembelajaran, tapi sesuai dengan aturan yang kita tetapkan. Kesenangan, yaitu kesenangan dalam minat belajar siswa dan sebagainya. Yang selanjutnya penguasaan. Nah, inilah Ibu contoh-contoh dari kebutuhan untuk bertahan. Kebutuhan untuk bertahan itu diantaranya adalah makan dan minum. Jadi tanpa makan minum mustahil bagi kita bisa bertahan hidup ya. Adanya pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan keamanan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, di antaranya untuk kelangsungan hidup kita. Nah, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kasih sayang itu bisa berupa dari teman, keluarga, rekan kerja, dan komunitas tempat ia bekerja atau organisasi tempat ia berkecimpung. Nah, yang ketiga, kebebasan. Kebebasan di sini berarti dalam arti kemandirian siswa, memiliki pilihan, tidak dipaksa, ia bisa mengendalikan diri, dan ia dapat mencoba hal-hal baru untuk memilih apa sih yang ingin dia kembangkan dan dia pertahankan. Selanjutnya, kesenangan. Nah, mungkin kalau untuk siswa-siswa kita, kesenangannya adalah bermain, tertawa, dan bergurau. Itu kita lakukan bersama orang-orang terdekat, bersama guru, bersama siswa kita di sekolah. Yang kelima itu penguasaan, power diri, bahwa kita itu perlu dihargai dan kita juga perlu diakui. Maksudnya di sini ketika berbuat salah kita mau merasa kita berhak merasa bersalah, dan ketika kita membuat suatu keberhasilan juga mau diakui oleh orang lain. Nah, dihormati itu juga salah satu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, itulah kebutuhan dasar manusia yang perlu kita kita terapkan kepada siswa kita, dan yang terbaik lagi juga untuk kita sendiri sebagai contoh untuk siswa-siswa kita. Nah, perilaku manusia menurut Gendesen yaitu yang pertama, perilaku manusia itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebaiknya untuk melakukan disiplin perilaku manusia itu kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bagaimana cara menerapkannya ke siswa kita? Sebaiknya apa yang terjadi bila kamu melakukan? Ketika siswa kita berbuat salah, kita jangan terus menghakimi, tapi sebaiknya kita lontarkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa yang terjadi bila kamu melakukan kesalahan? Nah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, perilaku manusia itu kadang-kadang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tapi jika tidak dapat penghargaan, dia tidak akan melakukannya. Nah, ini bisa kita lakukan. Apa yang terjadi bila saya melakukannya? Berarti kalau saya melakukannya, saya akan dapat penghargaan. Begitu ya bayangannya Ibu ya. Nah, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini motivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuh dari dalam siswa itu sendiri. Nah, kita bisa bertanya kepada siswa, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, Bapak Ibu semuanya, dari ketiga perilaku manusia ini, menurut Bapak Ibu, yang manakah yang paling cocok untuk kita terapkan? Nah, Bapak Ibu semuanya, nah di sini sudah ada kertas untuk diisi. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga perilaku manusia yang ada di sini, manakah yang motivasi, manakah yang membuat seseorang memiliki disiplin yang sesuai? Ibu boleh pilih nomor saja, terus Ibu boleh berikan alasannya menurut Ibu.
disediakan yang di sudut kanan ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini menurut Bapak Ibu yang mana sih yang bagus kita terapkan sebagai disiplin yang sesuai? Ya, sebagai disiplin yang sesuai itu seharusnya di nomor 3. Nah, di mana ketiga motivasi perilaku tersebut akan menjadi pemandu bagi guru dalam menentukan motivasi perilaku pada murid. Nah, sebaiknya guru menghindari hukuman dan penghargaan. Nah, tetapi kalau tanpa hukuman dan penghargaan, bagaimana sih itu membentuk perilaku siswa? Begitu ya, pemikiran kita ya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, inilah konsep disiplin yang sesuai dengan identitas gagal. Berarti hukuman dan penghargaan ini gagal dalam menerapkan disiplin. Hukuman bisa berupa memaksa, menyakitkan, tidak nyaman, menyebabkan rendah diri, murid menyembunyikan kesalahan, ketakutan, dan kesepakatan satu arah. Kesepakatan satu arah ini berarti kesepakatan yang hanya dilakukan oleh guru saja ataupun murid saja. Selanjutnya itu penghargaan dalam bentuk jangka pendek. Seharusnya penghargaan itu dilakukan dalam jangka pendek, dan penghargaan juga bisa merusak hubungan. Saya juga baru belajar Bapak Ibu ya, setelah berada di modul ini, saya baru tahu juga bahwa penghargaan itu merusak hubungan rupanya ya. Selanjutnya penghargaan juga mematikan kreativitas seseorang. Penghargaan berupa hukuman berupa ranking, dan penghargaan menurunkan kualitas belajar seseorang. Nah, jadi dari itu semua, selanjutnya sebaiknya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang mana saja yang dikatakan konsep disiplin dengan identitas sukses? Yang pertama itu konsekuensi. Berarti di sini sudah disepakati guru dengan murid. Guru dan murid sudah mengetahui konsekuensi apabila melanggar kesepakatan. Berarti ada kesepakatan yang dibentuk terlebih dahulu sesuai dengan kekuatan yang ada di kelas ataupun di sekolah masing-masing. Selanjutnya murid tetap tidak nyaman. Lanjut, guru harus memonitoring kelakuan siswa dan murid tidak merenungi kesalahannya. Nah, itulah dari efek konsekuensi. Dari konsekuensi ini akan timbul restitusi. Restitusi ini bagaimana cara seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Murid juga menghormati diri dan orang lain. Selanjutnya, pemecahan masalah dan pembentukan karakter dalam restitusi ini dalam jangka panjang. Berarti guru ini memonitoring bagaimana setelah adanya tindakan restitusi ini ke depan, bagaimana perilaku dia berubah ataupun sebaliknya. Selanjutnya, murid merenungi dan memperbaiki kesalahan dalam restitusi. Nah,
lihat ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mencatat 100 kali dalam buku saya tidak akan terlambat itu berarti hukuman. Ya, karena menggunakan fisik ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena berlapangan di sekolah itu juga hukuman karena dia sudah berlari. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu juga hukuman karena melakukan push up. Mengajukan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini ada sebab dan akibat dari tindakan yang sudah dilakukan itu konsekuensi. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Dan selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena dia telah melanggar kesepakatan waktu. Ya. Nah, berarti itulah Bu Bapak semuanya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Next, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, melainkan konsekuensi ini memperbaiki kesalahan. Selanjutnya konsekuensi juga memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, penyelesaian untuk menuntut refleksi diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa sih kamu berbuat itu dan bagaimana kita menjelaskan akibat dari perbuatannya. Yang keenam, perbaikan pada karakter bukan tindakan. Nah, berarti adanya perbaikan karakter untuk kedepannya setelah dia melakukan kesalahan. Baik, next selanjutnya konsep disiplin dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan atau memperbaiki murid dalam kesalahannya sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, ciri-cirinya tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun murid untuk melihat ke dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sebagai dasar melakukan tindakan. Fokus pada solusi bukan masalahnya. Yang terakhir, mengendalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Nah, diharapkan dengan ciri-ciri restitusi ini kita dapat mengembalikan karakter siswa yang lebih kuat dengan adanya penyelesaian masalah yang baik. Selanjutnya, contoh penanganan kasus. Nah, di sini saya mengangkat kasus siswa tidak mengerjakan tugas atau PR. Nah, hukuman itu berupa apa? Menurut saya hukumannya murid menghormat bendera 10 menit. Ini dalam bentuk hukuman, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dalam hukuman guru marah pada murid sehingga membuat murid takut. Nah, kalau dalam bentuk konsekuensi, guru tidak memberikan nilai dan guru menghukum murid membuat makalah 12 bab. Ini konsekuensi ya. Nah, bagaimana dengan restitusi? Restitusi guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Nah, di sini Bapak Ibu, di antara ketiga penyelesaian masalah hukuman, konsekuensi dan restitusi, menurut Bapak Ibu, jika kasusnya itu siswa tidak menggunakan sepatu atau memakai sendal ke sekolah. Nah, bagaimana tindakan itu hukuman atau konsekuensi atau restitusi yang Ibu Bapak terapkan? Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi juga penanganan kasus murid ini memakai sendal ke sekolah. Nah, silakan Bapak Ibu bermusyawarah dengan temannya untuk menyelesaikan kasus ini. Kasus memakai sendal ke sekolah. Bagaimana dampaknya kepada siswa kita? Silakan Bu Oriza menempelkan hasilnya.
Nah, posisi penghukum itu biasanya guru akan berbuat dengan tindakan dan membuat siswa itu merasa takut. Selanjutnya, membuat rasa bersalah, di mana dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan dan membunuh karakter siswa. Selanjutnya, posisi guru itu sebagai teman, menanyakan pernyataan-pernyataan, tapi dapat berujung pertanyaan negatif biasanya ya. Nah, selanjutnya itu ada memantau. Ibu akan memberikan kesempatan, tapi apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Itu memantau gurunya ya. Nah, selanjutnya guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini diharapkan guru dapat menyelesaikan masalah siswa itu dengan bijak. Dalam arti boleh menggunakan restitusi yang sudah kita coba pada kasus tadi, di mana dalam penyelesaian restitusi itu siswa menyadari kesalahannya. Nah, dengan menyadari kesalahannya diharapkan akan adanya perubahan perilaku lebih baik ke depannya lagi. Ya, menurut Bapak Ibu, di antara kelima posisi kontrol ini, manakah yang patut kita contohkan atau kita terapkan ke depannya sebagai seorang guru? Ya, mohon atensinya Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, manakah yang cocok kita gunakan? Manajer. Iya Ibu, bagus sekali jawabannya manajer, tepat ya. Menurut Ibu apa sih kelebihan dari manajer ini? Ya, gimana Pak? Kalau seorang manajer sebagai guru jadi manajer dalam pendidikan itu sudah sangat tepat, karena manajer ini dia tidak langsung melakukan sebuah hukuman, tapi mempelajari dulu apa masalah-masalah yang diberikan, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan itu dia harus sesuaikan dengan masalahnya, yang tentunya tidak merugikan kepada si pembuat kesalahan. Saya rasa itu adalah tiga dari seorang manajer. Ya, benar sekali. Manajer ini adalah bagaimana kita menuntun siswa itu ke arah lebih baik, baik itu dengan tindakan-tindakan perubahan ke depannya, sehingga menjadi karakter atau perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya posisi kontrol kita. Yang pertama itu posisi kontrol yang pertama itu adalah sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, sebaiknya ini tidak kita lakukan ya. Dan alhamdulillah di sekolah kita tidak pernah menerapkan seperti ini ya. Nah, yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut, tapi kalimatnya itu menyakitkan Bapak ya. Ini mungkin ya. Nah, yang ketiga, teman sebagai teman. Posisi kontrol guru itu sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, kalimat-kalimat atau bayangan ke depan apa yang akan terjadi. Nah, yang keempat ini monitor atau memantau. Monitor berarti mengawasi setiap gerak-gerik siswa ke depannya bagaimana.
adanya perubahan bisa diubah kembali sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati. Next, selanjutnya, nah inilah contoh-contoh keyakinan keras yang sudah kita lakukan di SD Negeri Mongsingek, yang mana itu siswa sepakat hadir kelas tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat itu angkat tangan sebelum berbicara. Nah, ini membudayakan budaya antri ya. Ketiga, restitusi adalah di mana proses melakukan kesalahan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan dampak negatif dari tindakan yang ia lakukan. Tujuan dari restitusi ini adalah untuk membantu murid belajar dari kesalahan mereka dan menjadikan orang yang lebih baik lagi, mandiri dan bertanggung jawab ke depannya. Nah, mungkin dengan adanya penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid akan membuat murid itu belajar dari kesalahannya dan menjadi orang lebih baik lagi untuk ke depannya. Nah, selanjutnya, nah inilah Bapak Ibu semuanya langkah-langkah penerapan restitusi jika ada permasalahan siswa. Nah, pada saat langkah-langkah penerapan restitusi ini ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, bagaimana kalimat kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bisa merangkul siswa kita dengan kata-kata yang positif. Nah, agar dia tidak merasa bersalah. Ataupun dia akan memperbaiki kesalahannya saat menstabilkan identitas. Atau kita bisa menggunakan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, dengan menggunakan kata-kata ini mengharapkan kita dapat membentuk perubahan karakter siswa kepada yang lebih baik. Nah, yang kedua itu validasi tindakan salah. Ketika dia sudah berbuat salah, murid kita tidak berbuat salah, bagaimana sih kita memvalidasikan tindakan itu? Nah, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Sebaiknya kita menggunakan kata-kata ini. Ataupun ibu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, setiap manusia pernah berbuat kesalahan. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita sepakati dan dia melanggar, contohnya saat membuang sampah, kita sudah sepakati tadi menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Nah, kita bisa tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Di antara Bapak Ibu mungkin praktek tentang penerapan segitiga restitusi akan kita terapkan pada permasalahan anak-anak kita ke depan. Silakan Bapak Ibu, atensinya, ada pertanyaan? Pertanyaannya Bu, Ya, silakan Bapak Tanwiji. bagaimana langkah awal kita dalam melakukan budaya positif di sekolah? Iya, bagus. Mungkin lebih ke penerapan Bapak ya. Ya, bagaimanakah langkah-langkah kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, dengan membuat kesepakatan kelas akan terjalinnya suatu kontrak kerjasama. Nah, selanjutnya guru memonitoring bagaimana kesepakatan itu yang telah berjalan. Nah, ketika ada pelanggaran, kita akan tanyakan dengan segitiga restitusi yang saya paparkan tadi. Nah, pembiasaan itu tidak instan ya Bapak Ibu. Jadi perlu tahap demi tahap. Jadi ketika kita melakukan pembiasaan-pembiasaan, tentunya butuh waktu dalam prosesnya. Nah, jadi prosesnya ke arah yang lebih baik. Melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik itu tentunya harus kontinu, berkelanjutan dan kesepakatan warga di sekolah bersama. Adanya kerjasama kolaborasi antara guru, siswa dan wali murid. Semoga kedepannya siswa kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan karakter-karakter ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas atensinya hari ini. Saya ucapkan terima kasih
kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah acara seminar kita pada hari ini, yaitu penerapan budaya positif di sekolah kita yang bertujuan tidak lain adalah untuk mendisiplinkan siswa. Jadi demikianlah, lebih dan kurang